Jadi iPhone 11 itu turun harga ya. Informasi resmi dari Apple Authorized Indonesia yang kasih update harga untuk iPhone 11 sekarang tuh jadi 5999 untuk varian yang 64 GB dan 7499 untuk yang 128 GB-nya. Harga ini selisih 1 juta ya dengan harga sebelumnya yang 64 dan 128 GB-nya. Gue beranggapan mungkin dijual dengan harga ini karena ngabisin stok yang ada. Kan udah mau muncul iPhone baru tuh. Harusnya sih gantian iPhone 12 yang menggantikan posisi iPhone 11 saat ini sebagai iPhone base paling murah yang masih dijual di Apple Authorized Indonesia. Karena momennya ini bagus juga ya, menjelang lebaran, orang dapet THR dan ada beberapa orang yang pengen ganti HP baru. Mau carinya iOS yang low budget ya iPhone 11 inilah jawabannya. Desainnya sih bisa dibilang cukup kekinian ya, dengan full display, ukuran layarnya itu 6,1 inch dengan resolusi HD 60Hz. Bukan layar terbaik saat ini, tapi 60Hz-nya iPhone tuh gua ngerasa sedikit berbeda ya dengan Android. Jadi kalian tetap bisa ngerasain experience yang bagus saat iPhone-nya tuh digunakan. Kalau untuk resolusinya ya so-so aja lah ya, nggak usah berharap banyak untuk iPhone base model murah ini. Untuk keperluan multimedia dan sosmed ini masih oke banget. Kalian nggak akan ngerasain patah-patah saat scrolling Instagram selagi temperatur suhunya tuh nggak panas dan kapasitas penyimpanannya masih cukup longgar. Sayangnya iPhone 11 ini masih menggunakan 4G LTE untuk konektivitas selulernya. Mungkin ini jadi salah satu faktor diturunkannya harga si Boba 2 ini. Tapi kita harus realistis juga, 5G itu kan baru ada di beberapa tempat aja, artinya belum merata di seluruh Indonesia. Kayak di Bekasi tempat gua tinggal ini ya nggak ada 5G. Jadi untuk gua 5G itu saat ini ya cuma gimmick. Gua pakai iPhone 14 Pro dan 15 Pro sekarang juga masih tetap ngandelin 4G untuk konektivitas selulernya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau iPhone-nya tuh masih 4G atau ngerasa minder, santai aja. Lagi pula kayaknya jaringan 5G ini mungkin akan bisa optimal tuh di 2-3 tahun ke depan. Untuk performanya sendiri ini udah cukup banget buat beberapa game populer saat ini. Dukungan A13 Bionic chip di dalamnya tuh udah bisa ngelibas performa harian, terlebih juga saat digunakan main game. Cuma paling saran gue, settingan grafis dan FPS-nya tuh ambil yang maksimal di medium aja ya, supaya suhu dari iPhone-nya tuh nggak cepat panas dan tentunya baterai bisa lebih awet. Baterainya sendiri ini cuma 3110 mAh, tapi karena dukungan iOS yang stabil dan resolusi layarnya yang cuma HD, bikin penggunaan hariannya tuh jadi lebih irit. Lu bisa pakai seharian full dalam sekali charge aja, asal penggunanya tuh cuma casual aja yang nggak dipakai main game. Kalau dipakai main game intens, mungkin bisa 2-3 kali charge dalam sehari. Kameranya sih ini standar aja ya untuk zaman sekarang, paling nggak udah ada lensa ultrawide yang bisa kalian manfaatin kalau perlu foto di tempat sempit. Sisanya lensa wide 12 MP yang hasilnya udah cukup bagus untuk dihargainya. Ulasan singkatnya gitu aja ya, kesimpulannya iPhone 11 ini masih layak banget buat kalian beli, khusus untuk kalian yang pengen upgrade iPhone baru tapi budgetnya terbatas, atau buat kalian yang baru mau pindah ke operating system iOS, iPhone 11 ini cocok banget buat kalian. Karena harusnya dukungan iOS itu iOS 18 masih dapat ya, paling nggak iOS 18 lah, syukur-syukur bisa sampai iOS 19. Jadi di sini ada dua varian, 64 dan juga 128 GB, bedanya tuh 1,5 juta. Saran gue sih ambil yang 64 GB aja untuk penggunaan standar yang nggak banyak makan memori. Ambil yang 128 GB kalau kalian tuh sering ngegame dan pengen lebih long term untuk nyimpen foto dan video di galeri kalian. So, gue rasa gitu dulu aja informasi dari gue. Semoga bisa memberi pencerahan buat kalian yang sedang ingin meminang iPhone, terutama iPhone 11 ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and goodbye.